Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, menilik salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi', Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku beliau Christianity of Journey from Fact to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses sejarah yang sangat panjang lebih dari 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng hayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas subjudul yang baru tentang kedatangan kembali Yesus Kristus. Saya Arif Abdul Hai dan bersama saya narasumber yang sangat setia menemani kita, Bapak Rakiman Ram Jumaan, yang telah hadir bersama kita. Beliau merupakan dosen perbandingan agama dan juga seorang ahli kristologi. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah saya siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah memasuki tahap akhir dari buku penegasan kembali. Kita mencari mempertegas ya siapa Yesus yang sebenarnya, melihat kembali realita yang sebenarnya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi hal yang kemudian saya garis bawahi adalah pertanyaan yang mungkin terasa berulang-ulang, tetapi ini merupakan titik terang kita yang kita cari selama ini, Pak, tentang realita Yesus, siapa beliau dan apa perannya, Pak. Iya. Sangat betul sekali ya, bahwa memang dari seluruh pembicaraan, dari segenap apa yang telah kita bahas dari episode sebelumnya hingga sekarang ini, kita berkutat pada sebenarnya siapa sosok Yesus. Apakah sosok itu adalah sosok yang realistis, realita atau historical setting ada dalam pelataran sejarah, ataukah sosok yang ada atau muncul dalam pemikiran atau mitos atau dongeng belaka. Nah, ini yang harus kita cermati ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan episode terakhir ini atau episode yang membahas tentang posisi Yesus, sebagai kesimpulan nantinya bahwa apabila kita membahas sosok Yesus secara realita, maka tentu saja yang akan turun kembali, akan datang kembali sebagai perwujudan dari Yesus Kristus yang kedua, itu juga adalah sosok yang realistis. Bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus Kristus yang dulu itu sosoknya adalah realistis, realita yang terjadi pada historical setting, terjadi pada pelataran sejarah pada masa Yahudi 2000 tahun yang lalu. Dan sosok itu artinya bisa dikenali, meskipun kemudian selama 2000 tahun sosok itu telah berubah menjadi mitos atau dongeng. Tetapi pada masa itu sosoknya memang ada. Nah, sosok semacam ini pula yang kemudian akan turun, artinya dari pelataran sejarah yang nyata, yang realita dan realistis, ini akan kemudian muncul. Artinya sosok yang akan turun itu bukanlah sosok mitos, dongeng, atau kita sebut sebagai hantu ya, yang akan turun kembali ke dunia ini, tetapi satu sosok yang betul-betul nyata, bahkan
dilahirkan oleh seorang perempuan dalam wujud sebagai manusia, dan sosok inilah yang akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Dan kita juga harus memahami bahwa dalam sosok ini tidak ada mitos atau tidak ada dongeng yang mengelilinginya. Dan inilah sosok juru selamat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia dari berbagai agama pada akhir zaman ini. Dan inilah sosok yang seharusnya tidak diselubungi oleh mitos-mitos. Karena apa? Kalau kita mengenal sosok itu sebagai sosok yang diselubungi oleh mitos, maka tentu saja dalam sejarah agama-agama yang telah berlalu, sosok semacam ini tidak akan pernah dikenali sebagai juru selamat, karena kita menunggu atau menanti-nanti sosok yang mitos atau sosok yang dongeng, sedangkan sosok yang realitanya kita telah nafikan. Nah, seperti itu. Artinya jika kita lihat dari sudut pandang ini, Yesus yang dulunya adalah seorang realita, bukan buatan sejarah. Begitupun Yesus yang akan datang atau Isa yang akan datang itu juga sebuah realita. Betul. Yang dilahirkan oleh seorang ibu, kemudian dia seorang yang hidup di muka bumi ini sedari awal, ya Pak. Selanjutnya yang ingin kemudian menjadi pertanyaan yang menarik juga, Pak. Kita melihat ada sejarah yang berulang. Begitupun tentang Yesus. Dan apa perspektif Ahmadiyah tentang hal itu, Pak? Ahmadiyah memiliki perspektif yang sangat natural, ya, yang sangat alami, dan juga menekankan pada historical setting atau terjadi pada pelataran sejarah. Konsep yang diusung biasanya adalah history repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Tarikh dobarah dohraenge, biasanya seperti itu dalam bahasa Urdunya. Dan di sini juga Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menekankan kembali bahwa sosok yang ditunggu-tunggu oleh berbagai agama, khususnya Muslim dan Kristen, itu tentu saja seharusnya adalah sosok yang seperti diyakini oleh Ahmadiyah, yaitu sosok yang realita, sosok yang ada dalam historical setting atau pelataran sejarah, bukan sosok mitos atau dongeng atau khayali. Nah, Huzur juga menyinggung kalau sosok yang ditunggu itu adalah khayali, misalnya bahwa sosok itu telah naik ke langit, kemudian di akhir zaman akan turun dengan ditatang oleh para malaikat, artinya tangan mereka ada di pundak para malaikat dan Tuhannya lebih dari satu misalkan, karena itu disebut sebagai Trinitas, maka ini adalah satu dongeng khayali belaka. Menurut Huzur Ar-Rabi rahmatullah alaih, kejadian seperti ini tentu saja tidak akan terjadi dalam pelataran sejarah. Ini hanyalah dongeng atau cerita-cerita untuk meninabobokan kemampuan-kemampuan positif manusia. Artinya adalah bahwa manusia ya sudah menghilangkan realitanya. Mereka menunggu-nunggu sosok fiktif yang akan turun dari langit, padahal peristiwa semacam ini tidak akan pernah terjadi. Dan ini memang telah dibuktikan dalam sejarah agama-agama, betapa banyak sosok yang dikatakan telah naik ke langit, misalnya di dalam perjanjian lama atau dalam kitab-kitab yang lain, dan juga di dalam diskursus Islam kita juga mengenal banyak sosok yang kemudian dikatakan telah naik ke langit, dan juga di berbagai tempat ada di kisah-kisah Hindu dan agama-agama lain sosok-sosok yang dikatakan telah naik ke langit, tapi dalam ribuan tahun tidak ada satupun contoh nyata, fakta bahwa sosok-sosok yang dikatakan telah naik ke langit itu, yang saat ini mungkin masih di langit, belum pernah turun satupun ke bumi. Dan ini yang menjadi perhatian dari Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, bahwa kalau memang satu saja sosok-sosok yang dikatakan telah naik ke langit itu tidak pernah turun lagi ke bumi, padahal mereka akan turun hingga sekarang, dan ini menyebabkan mereka yang menunggu-nunggu menjadi kecele dan frustasi. Ini artinya bahwa kalau kita mempercaya itu sebagai satu fakta kenaikan ke langit, maka itu semuanya akan tertolak. Tetapi kalau konsep kita adalah bukan turun dari langit, tetapi dilahirkan oleh seorang manusia,
seorang perempuan dan manusia juga muncul di tengah-tengah kita, maka konsep seperti inilah yang memang oleh Ahmadiyah telah disampaikan kepada berbagai pihak ya, berbagai kalangan. Dan pendapat seperti ini juga ada dasarnya di dalam Alkitab. Misalkan bagaimana ketika Yesus membicarakan mengenai sosok Elia yang tergenapi dalam wujud Yohanes Pembaptis. Nah, ini juga yang akan terjadi pada Mesias yang akan turun, yang dipercayai oleh baik orang Kristen maupun orang-orang Islam. Jadi di sini persamaannya adalah bahwa sosok yang akan turun nanti itu adalah sosok manusia, tidak turun dari langit tetapi muncul, dilahirkan oleh seorang manusia, berwujud seorang manusia, dan hadir di tengah-tengah umat manusia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Jadi bukan sosok khayali yang betul-betul turun dari langit, yang menurut Khalifah keempat itu dalam tanda petik disebut sebagai hantu ya, ghost. Bukan seperti itu, tetapi betul-betul wujud manusiawi, dilahirkan oleh seorang perempuan dan juga muncul di tengah-tengah umat manusia yang peristiwa-peristiwa kehidupannya mirip dengan Yesus yang dulu 2000 tahun yang lalu. Dan sosok ini tentu saja menurut menurut kita adalah pendiri Jemaat Ahmadiyah. Nah, konsep semacam ini yang akan lebih logis dipahami oleh umat manusia yang tentu saja sedang menunggu-nunggu kedatangan Mesias atau Yesus yang kedua tersebut. Pandangan Ahmadiyah atau perspektif Ahmadiyah Bapak sampaikan tadi jelas sekali bahwa sangat natural, sangat alami. Artinya Yesus yang akan turun bukan Yesus yang telah naik ke langit, hidup di langit, kemudian setelah beribu-ribu tahun menjadi tua, kemudian datang lagi ke bumi. Tidak seperti itu. Tetapi Yesus itu adalah Isa dalam wujud yang lain, dalam bentuk yang lain, dalam sosok yang lain, yang lahir dari seorang ibu, kemudian lahir. Kalau seandainya dalam pandangan kita, dalam pandangan Islam, bahwasanya lahir sebagai seorang yang Islam juga, yang akan membantu menyebarkan ajaran Hazrat Rasulullah. Sangat natural, Pak. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, Pak, yang menarik juga, kita kemarin sudah menyinggung sedikit tentang kenaikan keyakinan atau akidah beberapa golongan, beberapa agama tentang naiknya seseorang ke langit kemudian turun kembali. Yang menjadi garis bawah saya, keyakinan akan kenaikan sosok tertentu ke langit dan turunnya kembali. Mungkin bisa dijabarkan, Pak, apakah ini sering terjadi, berulang kali terjadi, atau hanya di dalam orang Kristen dan Islam saja, Pak? Iya, tadi sudah saya singgung sekilas ya, bahwa peristiwa kenaikan sosok-sosok tertentu dalam agama-agama itu sangat kerap dikatakan terjadi. Sebenarnya ini adalah satu teori mengenai superioritas ya, bahwa sosok yang dikatakan naik ke langit itu biasanya adalah sosok yang hebat, yang memiliki power dan memiliki prestise. Dan sosok ini dikatakan ya akan mengalahkan musuh-musuhnya ketika kedatangannya yang kedua kali. Nah, di dalam buku ini juga Huzur menyinggung sosok-sosok siapa saja yang dikatakan telah naik ke langit tersebut dan ditunggu-tunggu sampai sekarang belum turun juga. Salah satu yang beliau sebutkan misalnya Elia ya, atau Elias dalam perjanjian lama itu yang dikatakan naik dengan kereta kuda ke langit, dan sampai sekarang orang-orang Yahudi masih menunggu-nunggu kedatangan Nabi Elia tersebut, walaupun Yesus dengan tegas 2000 tahun yang lalu menyatakan bahwa Elia itu yang kalian tunggu-tunggu sudah turun. Wujudnya adalah Yohanes Pembaptis, dilahirkan oleh seorang perempuan, berwujud manusia juga, dan juga dialah yang akan menyelamatkan mereka sebagai Mesias mereka ya. Tetapi orang-orang Yahudi pada masa itu tentu saja menolak, karena sosok yang mereka tunggu-tunggu itu adalah sosok yang katanya telah naik ke langit itu. Bahkan kemudian Huzur juga menyinggung satu sosok lagi yang disebut sebagai Raja Salem. Raja Salem ini juga dikatakan telah naik ke langit dan akan turun lagi ke dunia ini. Dan juga belum menyebut sosok-sosok lain di dalam agama-agama lain. Misalkan
sosok-sosok penting di dalam agama Hindu. Itu lebih dari satu yang dikatakan telah naik ke langit, dan juga di dalam agama-agama lain, termasuk di dalam agama Islam sendiri, misalnya dalam aliran Syiah ya, di mana imam ke-12 Syiah itu juga dikatakan telah naik ke langit dan akan turun kembali ke muka bumi ini. Dan ini menurut Huzur bahwa semua ini merupakan satu wawasan sejarah yang sama-sama tidak terjadi dalam pelataran sejarah, tapi memiliki konsep prestise, atau mereka ingin menunjukkan bahwa sosok-sosok itu adalah sosok-sosok yang hebat, yang tidak terkalahkan, tetapi kemudian dalam faktanya adalah tidak ada satupun yang akan turun ke bumi lagi. Makanya Khalifah keempat kemudian menantang, coba tunjukkan kalau memang sosok-sosok itu yang telah naik ke langit itu kemudian turun lagi di mana, di misalkan tempat mana, di agama mana. Nah kalau itu terjadi, maka bolehlah kita sekarang menunggu Yesus yang katanya telah naik ke langit 2000 tahun yang lalu itu. Tetapi kalau memang tidak ada sama sekali, berarti konsep kenaikan atau turunnya sosok itu, Yesus yang kedua itu misalnya di akhir zaman, bukan seperti yang mereka percayai, seperti itu akan turun secara fisik dari langit ke dunia ini. Nah seperti itu. Artinya memang sedari awal konsep tentang naiknya seorang tokoh agama atau seorang yang kemudian dimuliakan oleh pengikutnya, ini hanya sebuah hanya untuk menunjukkan bahwa orang tersebut yang dinyatakan naik atau dianggap naik adalah seorang yang luar biasa. Betul. Mungkin di dalam Islam kita mengenal mungkin kiai yang besar mungkin, atau di dalam Yahudi tadi ada Nabi Elia, kemudian di dalam Kristen kita mengenal ada Yesus, di Islam pun kita mengenal Nabi Isa telah naik ke langit, dan juga beberapa tokoh lain seperti Imam ke-12 Syiah. Betul. Dan juga di tempat lain mungkin Bapak tadi menyebutkan orang-orang Hindu pun menganggap dewa-dewa mereka telah naik ke langit. Artinya beberapa orang tokoh mereka telah naik ke langit. Tetapi beriringan dengan fakta itu, kemudian kita menantang, kalau seandainya memang orang-orang itu pernah naik ke langit, kemudian kenaikan mereka ke langit adalah suatu hal yang benar, kenaikan fisik mereka ke langit satu hal yang benar, dan mereka akan turun, maka buktikanlah. Dan satu saja. Dan sampai sekarang tidak ada satupun agama atau pengikut agama tertentu yang kemudian bisa menyatakan bahwa seorang telah turun dari langit dengan tubuh sebagaimana dia naik dahulu. Artinya memang ini bukanlah sebuah kebenaran ya. Bukanlah sebuah kebenaran hanya untuk menjadi cerita, mungkin tadi disampaikan pengantar tidur, dongeng pengantar tidur bagi anak-anak. Kalaupun konsep ini ada begitu tadi sudah dijelaskan, hanya untuk menunjukkan bahwa nama tokoh tersebut adalah seorang yang hebat, seorang yang luar biasa dari segi ilmu. Itulah pertanyaan ketiga kita, pembahasan ketiga kita pada episode kali ini, Pak. Saya rasa kita cukupkan, dan kita mungkin di episode berikutnya akan membahas bahasan yang lebih detail dan mendalam lagi, Pak. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasanya, Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini tentang kedatangan kembali Yesus. Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin Allahumma amin. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, dan juga menyimak khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatian Anda. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.